makhluk iseng aja kalau menurut saya. Biasanya kalau kiriman itu ada yang sakit di anggota keluarga. Mbak Marissa, seperti apa sih pada saat mendengar kabar itu? Ya, saya sangat kaget ya waktu kemarin teman ngasih kabar. Sudah tahu belum, katanya Ibu Marissa meninggal katanya. Pas saya cek, ya betul yang meninggal ya. Saya turut berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Mungkin terakhir ketemu dengan almarhum itu kapan sih Ustadz, dan mungkin seperti apa pertemuan terakhir itu? Terakhir bertemu 2 bulan yang lalu, itu pertemuan pertama juga waktu itu. Beliau meminta untuk meruqyah rumahnya. Setelah saya datang, saya cek, terus saya sarankan juga supaya beliau diruqyah, kan takutnya ada sesuatu yang mengganggu, yang menempel gitu ya. Selama ruqyah ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Berarti hanya sekali aja ketemunya? Hanya sekali aja ya. Nah, pada saat pertemuan itu, mungkin pada saat ruqyah, mungkin pengalaman apa sih yang ditemukan pada saat itu? Waktu itu saya ruqyah ya seperti biasa, alhamdulillah. Hampir semuanya saya ruqyah, semuanya baik-baik aja. Biasanya sih kalau memang ada yang ganggu, ada yang nempel, itu biasanya ada reaksi seperti muntah, kesurupan, seperti itu biasanya. Tapi kalau ke Mbak Marissa ada reaksinya nggak sih Ustaz? Alhamdulillah beliau baik-baik aja, tidak ada reaksi apa-apa dari awal sampai akhir saya ruqyah, baik-baik aja. Malah waktu saya terapi belakangnya, lehernya ya kan, bukulnya kan di situ, itu tidak ada apa-apa. Jadi beliau, setahu saya aman-aman aja, nggak ada yang ganggu. Cuman merasa ada yang ganggu di rumahnya saja. Ya, karena memang kan di setiap tempat itu jin itu selalu ada. Kalau menurut saya hanya gangguan-gangguan kecil aja, itu hal yang wajar gitu. Nah, mungkin gangguannya itu hanya seperti iseng makhluk halus saja, atau mungkin banyak yang bilang kan ada kiriman atau gimana Ustaz? Itu hanya makhluk iseng aja kalau menurut saya. Biasanya kalau kiriman itu ada yang sakit di anggota keluarganya biasanya gitu. Sakit terus dicek ke dokter, nggak ketahuan yang sakitnya. Nah, itu bisa jadi itu gangguan jin atau sihir. Tapi mungkin yang kemarin diceritakan Mbak Marissa, mungkin secara detailnya seperti apa sih Ustaz? Beliau hanya bercerita merasa diganggu di tempat-tempatnya ya, kayak di kamar atas, kamar bawah, terus di perpustakaannya, hanya itu aja, kayak ada suara-suara aja begitu. Mungkin ada curhatan yang lain nggak sih selain hal itu Ustaz? Curhat sedikit, dulu katanya waktu masih remaja merasa ada yang ganggu gitu, cuma itu aja. Mengganggunya seperti apa maksudnya Ustaz? Kayak pernah lihat penampakan, cuman begitu aja. Tapi waktu masih remaja, setelah kesininya sudah nggak ada lagi gangguan. Tapi mungkin memang secara ini Mbak Marissa tuh dapat melihat di sekitarnya gitu yang tidak terlihat, atau gimana sih Ustaz? Kemarin sih ceritanya tidak melihat, cuman mendengar aja, merasa ada suara-suara aja. Tidak sampai cerita kalau beliau melihat. Tapi mungkin sosoknya sendiri pada saat ditemui Ustaz, sosok Mbak Marissa tuh seperti apa sih? Menurut saya orangnya baik, solehah, ya, ramah. Pertama kali itu ya alhamdulillah baik banget. Melihat beliau dengan suaminya gitu pada saat itu seperti apa? Ya seperti biasa aja, baik-baik aja. Pertama kan saya waktu datang ke rumahnya, pertama yang saya ketemu itu suaminya, habis itu baru Ibu Marissa.
Tapi mungkin pada saat pertemuan itu ada firasat atau feeling yang nggak enak nggak sih Ustaz? Nggak ada, biasa aja, biasa aja. Ada enak-enak aja gitu, nggak ada. Tapi mungkin memang datang ke sana tuh permintaan dari Mama Marisha atau gimana? Ya, permintaan Ibu Marisa. Sehari sebelum rukyah itu beliau telepon meminta saya untuk datang ke rumahnya. Beliau cerita bahwa di rumah itu ada kadang-kadang lampunya mati, seperti itu aja. Tapi emang berarti baru kenal ya Ustaz? Sebelumnya emang udah kenal dari mana? Kalau kenal sih kenal ya, karena beliau artis kan, saya kenal. Cuman kalau bertemu itu baru kemarin aja, waktu 2 bulan yang lalu itu, waktu rukyah itu aja. Nah pas rukyah itu mungkin ada komunikasi lagi nggak sih dengan beliau gitu, kondisinya sekarang gimana atau rumahnya gimana gitu Ustaz? Tidak ada misalnya, cuman selesai rukyah sudah nggak pernah telepon atau yang lain. Obrolannya mungkin pada saat itu Ustaz, selain tentang rumah atau ada yang menempel, mungkin ada obrolan yang lain nggak sih Ustaz dengan almarhum? Tidak ada, cuman seputar itu aja, cerita tentang rumahnya, tentang dulu beliau pernah merasa diganggu aja waktu remaja, cuman itu aja. Cukup kaget dan gak menyangka berarti Ustaz mendengar Ya, kabar. kaget banget karena setahu saya kan beliau sehat-sehat aja ya, waktu saya rukyah juga sehat-sehat aja, nggak ada gejala apa-apa. Sangat kaget. Tapi kemarin yang dirukyah hanya Mama Marisa aja atau Kang Ikang juga? Semuanya, Ibu Marisa, Pak Ikang, terus yang satu itu Mbak Ciki ya, kalau nggak salah. Saya rukyah juga sama asisten juga, saya rukyah semuanya. Kalau untuk memastikan ada atau tidaknya gangguan di sini gitu. Tapi mungkin selain Mama Marisa, untuk yang lainnya responnya seperti apa sih Ustaz? Yang lainnya semua baik, cuman ada satu yang bereaksi itu, Mbak siapa ya, yang kru juga, siapa namanya, Asisten. yang wawancara saya itu siapa namanya, Mbak? Marisa. Iya, Mbak Prita kalau nggak salah ya. Cuma itu aja yang Tapi untuk keluarga inti nggak ada, maksudnya reaksi yang berlebihan gitu? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya cuman kalau menurut saya cuman gangguan kecil aja, wajar karena setiap tempat jin itu ada. Mungkin ya jin yang lewat, bisa jadi kan tempatnya luas juga ya, terus ada kolam renang juga, jadi ya bisa jadi ada gitu. Mungkin boleh ucapan bela sungkawanya Ustadz untuk almarhum Bapak Sekja. Saya turut berduka cita atas wafatnya beliau. Beliau orang baik, orang solehah. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya. Dan untuk keluarga, mudah-mudahan dikuatkan dalam menghadapi ujian ini. Gimana? Sudah? Cukup Ustaz. Cerita sih itu kena sihir. Oh iya. Kan waktu saya rukyah itu terus merasa apa namanya, di leher itu, di punggungnya itu malah beraksi, cuma itu aja yang beraksi, yang lainnya aman. Cuma satu aja yang nggak saya rukyah, itu yang tinggi besar itu, saya kurang tahu namanya siapa. Kan ada Mas Fajar ya, Fajar siapa rukyah. Itu yang bermasalah malah Mbak Ritanya. Oh nggak bisa. Iya, ya. Kalau kayak gitu emang harus rutin atau gimana sih Ustadz? Kalau misalkan ternyata ada indikasi gitu. Kemudian